Bab 7311. Bernard Arnault sama pelitnya dengan Grandet. Namun, dia tidak pelit pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Anda tidak hanya harus menghasilkan uang yang seharusnya Anda hasilkan, tetapi Anda juga harus menghasilkan sebanyak mungkin. Mengharapkan dia menghabiskan uang tanpa alasan adalah angan-angan belaka. Alasan mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk menyumbangkan 50 juta dolar AS kepada militer Maladewa hari ini adalah karena Tawana sedang menyiarkan langsung ke seluruh dunia pada saat itu, dan dia kebetulan memanfaatkan kesempatan ini dan menemukan momen puncak dalam hidupnya. Bernard Arnault, yang pincang, berdiri di depan komandan militer Maladewa dengan kakinya yang lumpuh. Darah di kaki celananya telah merembes keluar, mengering, dan mengeras, memberikan kesan cacat fisik tetapi kuat secara mental. Orang-orang Prancis, khususnya, sangat mengaguminya ketika melihat pemandangan ini. Mereka merasa Bernard Arnault saat ini seperti Napoleon yang pendek di masa mudanya, seolah-olah Napoleon kerasukan. Pada saat ini, Bernard Arnault benar-benar menjadi pahlawan nasional Prancis kontemporer, yang membuat rakyat Prancis merasa bangga. Alasan mengapa orang Prancis begitu bersemangat dengan masalah ini terutama karena dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh internasional ayam jantan Galia semakin melemah, dan hanya ada sedikit hal atau hal yang dapat dipamerkannya di kancah internasional. Di Piala Dunia 2022, Mbappé membawa harapan seluruh desa Galia dan berhasil mencapai final, tetapi ayam jantan Galia dikalahkan oleh Argentina di final dan akhirnya meraih posisi runner-up. Pada tahun 2004, ibu kota Prancis menyelenggarakan Olimpiade dalam kekacauan total karena kekikirannya, yang membuat Olimpiade yang sudah menurun menjadi semakin parah. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit berita positif tentang ayam jantan Galia di dunia internasional. Namun hari ini berbeda. Hari ini, seorang pahlawan baru lahir di Prancis, seorang Taipan berkemauan keras namun difabel yang menyelamatkan ratusan orang dari serangan teroris Blackwater. Yang terpenting, ia menyelamatkan Ratu Pop Tawana Sweet. Atas kontribusinya ini, tidaklah berlebihan jika ia mendirikan patung di samping Menara Eiffel. Saat itu, Tawana memikirkannya, lalu mengangkat telepon dan berkata kepada Elno dengan nada khawatir, "Pak Elno, kaki Anda tertembak, biar mereka mengirim Anda ke Mel untuk berobat." Sambil berbicara, dia juga mengarahkan kamera ke tunggul Erno. Bernard Elno begitu gembira sampai hampir menangis. Ia berpikir, sial, akhirnya ada yang menyebutkan cederaku. Aku dipukuli para gangster. Ini juga sebuah penghargaan. Kalau kau tidak menyadarinya, betapa memalukannya kalau aku sendiri yang mengatakannya. Pasti Tawana pintar sekali. Dia menahan kegembiraannya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan tegas, "Cedera saya tidak berarti apa-apa, tidak masalah. Keselamatan saya tidak penting. Yang terpenting adalah keselamatan semua wisatawan." Tawana berpikir, orang tua itu memang suka berpura-pura. Kalau bukan karena Tuan Wade, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pamer. Komandan Maladewa berkata cepat, "Jangan khawatir, Tuan Elno, kami di sini untuk mengambil alih tugas keamanan di sini. Angkatan laut kami juga sedang dalam perjalanan dan akan tiba di sini lebih dari 1 jam lagi. Saat itu, seluruh Pulau Kuda Putih akan siaga tinggi. Jangan khawatir, bawa helikopter kami kembali ke Mel untuk perawatan." Bernard Elno menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak apa-apa. Aku akan meminta staf medis di pulau untuk memberikanku perawatan sederhana. Setelah semuanya beres, aku akan kembali ke Prancis." Sebenarnya, yang ada dalam pikirannya adalah, "Saya khawatir dengan helikopter dan tingkat medis Anda, jadi akan lebih dapat diandalkan untuk kembali ke Prancis atau memindahkan dokter dari Prancis sesegera mungkin." Komandan Maladewa tidak cukup mengenal Bernard Elno. Ia tidak tahu bahwa Bernard Elno hanya pamer. Ia mengira Bernard Elno adalah pria yang bermoral tinggi dan penuh kasih sayang. Ia terharu dan berkata, "Tuan Elno, saya sangat mengagumi karakter dan tindakan Anda. Atas nama saya sendiri dan seluruh Maladewa,
saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan kontribusi Anda. Saya yakin pemerintah kami pasti akan menganugerahi Anda medali kehormatan tertinggi. Bernard Arnault tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan serius, "Jangan berterima kasih padaku, ini yang seharusnya kulakukan. Lagi pula, aku bukan hanya warga negara Prancis, tapi juga investor internasional di Maladewa. Tentu saja aku akan mengerahkan segenap upaya untuk membantu Maladewa dan melindungi para wisatawan Maladewa. Soal medali itu, menurutku pribadi itu hanya gelar kosong. Lebih baik tidak membuang-buang uang dan waktu orang." Meskipun Bernard Arnault tidak berminat pada medali untuk negara kecil seperti Maladewa, bagaimanapun juga, pertandingan itu disiarkan langsung ke seluruh dunia, dan tambahan apapun, sekecil apapun, adalah hal yang baik, jadi dia menerimanya dengan senang hati. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa pihak lain itu hanyalah seorang komandan militer, dan dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memenuhi hal seperti itu bahkan jika dia mengatakannya. Jadi bersikap sopan di permukaan adalah cara untuk menunjukkan keanggunannya. Setelah itu, marinir Maladewa mulai menginventarisasi lokasi kejadian. Beberapa orang bertugas mencatat informasi wisatawan di lokasi kejadian, sementara yang lain diminta untuk turun tangan dan menangani jenazah korban penembakan di kepala. Kemampuan tempur dan kualitas psikologis tentara Maladewa jauh tertinggal dibandingkan milisi negara-negara besar, apalagi tentara reguler. Negara ini belum pernah mengalami perang serius dalam beberapa dekade terakhir. Perang terakhir terjadi ketika kelompok oposisi menyewa 80 tentara bayaran Sri Lanka untuk mendarat di Mel dan melancarkan pemberontakan. Meskipun hanya ada 80 tentara bayaran, mereka membuat Presiden Maladewa tak berdaya. Akhirnya, ia meminta bantuan India. India mengirimkan lebih dari 1.000 pasukan terjun payung ke darat dan situasi akhirnya tenang. Pasukan yang bahkan tak mampu mengalahkan 80 tentara bayaran itu tentu saja kewalahan menghadapi puluhan mayat dengan otak yang berceceran. Para prajurit itu hampir muntah-muntah, sementara mereka kesulitan mengumpulkan mayat-mayat itu dan menutupinya dengan kain linen di pulau itu. Di bar, para tentara Maladewa, dengan bantuan penerjemah, mencatat informasi para turis satu persatu. Ketika sampai pada Elaine Ma menyebutkan nama dan kewarganegaraannya, lalu bertanya kepada pihak lain, "Hei, saya katakan, kami menghadapi bahaya di wilayah Anda dan hampir kehilangan nyawa. Apakah Anda tidak akan memberi kami kompensasi atau semacamnya?" Prajurit itu menggelengkan kepala dan berkata melalui penerjemah, "Maaf, kami hanya bertanggung jawab untuk mendaftarkan informasi, kami tidak tahu tentang kompensasi." Elaine Ma sedikit kesal dan berkata, "Kalau begitu, suruh saja orang yang bertanggung jawab datang dan bicara. Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk datang ke sini, dan kita belum menikmatinya, dan kita hampir mati di sini. Apapun yang kau katakan, kau harus memberi kami kompensasi." Jacob mengobarkan api amarah dan berkata, "Ya, pengalaman ini sungguh buruk. Sungguh tidak masuk akal kalau tidak ada rencana kompensasi." Banyak wisatawan di sekitar juga menyuarakan hal yang sama. Lagi pula, semua orang sudah menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini, dan mereka pantas mendapatkan kompensasi karena mengalami bencana tanpa alasan. Bab 7312. Pada saat ini, Bernard Arnault buru-buru terlatih-tatih di depan kerumunan dan berkata dengan lantang, jangan khawatir soal kompensasi. White Horse Island pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Saya jamin kami akan menanggung semua biaya akomodasi, biaya pesawat amfibi, dan tiket pesawat ke dan dari Maladewa untuk kunjungan Anda ke White Horse Island kali ini." Elaine Ma tampak tertekan, lalu bergumam kepada Jacob di sampingnya, "Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Bukankah semua pengeluaran kita di pulau ini dibebankan kepada teman menantu yang baik itu? Kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun." "Benar." Jacob juga sedikit kesal, dan berbisik, "Bos ini kelihatannya kaya raya. Dia menyumbang 50 juta untuk militer Maladewa saja.
Kita harus minta kompensasi atas kerusakan mental kita, kan? Sementara keduanya bergumam, Bernard Elno sudah melihat ketidakpuasan di wajah mereka. Ia berbisik kepada petugas di sampingnya dan mengetahui bahwa keduanya telah mendarat di pulau bersama Charlie, jadi ia segera berkata, selain itu, kami telah memutuskan untuk memberikan kompensasi sebesar $100.000 AS kepada setiap wisatawan. Wisatawan di bawah umur juga dapat menerima kompensasi sebesar $100.000 AS. Sebelum semua orang meninggalkan pulau, kompensasi ini akan disetorkan ke rekening masing-masing. Begitu kata-kata ini diucapkan, terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton. $100.000 bukanlah jumlah uang yang kecil. Rata-rata konsumsi per kapita setiap orang di pulau ini hanya sekitar $30.000 hingga $40.000 AS. Sekarang, kompensasi per orang mencapai $100.000 AS, yang memang merupakan tawaran yang bagus. Yang terpenting adalah tidak ada seorang pun yang benar-benar terluka, dan ini hanyalah kompensasi sederhana atas kerusakan mental, yang sungguh sangat besar jumlahnya. Bernard Elno sudah kecanduan akting saat itu. Ia tidak hanya harus memuaskan ayah mertua dan ibu mertua Charlie, tetapi juga sebagian besar netizen. Kompensasi $100.000 AS per orang berarti pengeluaran puluhan juta dolar untuk White Horse Island. Namun dia merasa itu tidak penting. Ini adalah kesempatan langka untuk bermurah hati, jadi bermurah hatilah sampai akhir. Rasanya seperti orang pelit tapi hemat yang datang ke restoran mewah dan merasa enggan saat pertama kali memesan 1 atau 2 hidangan setelah melihat menu. Namun, setelah memesan lagi, ia perlahan-lahan mengembangkan rasa kepahlawanan, persetan, aku tidak bisa, jadi aku akan makan sepuasnya hari ini. Sementara Bernard Arnault memanfaatkan kesempatan untuk membangun personanya, internet memujinya dengan murah hati sambil mengecam Blackwater sebagai sampah busuk. Lebih dari 3 juta orang telah memberikan suara mendukung petisi Gedung Putih untuk penyelidikan menyeluruh terhadap Blackwater. Kini setelah situasi ini berakhir, pemerintah AS harus memberikan jawaban kepada rakyat Amerika terkait masalah ini. Para pejabat AS juga kewalahan. Jika ditanya siapa pelanggan terbesar Blackwater, pastilah para pejabat AS. Blackwater hadir dalam setiap perang yang mereka hadapi di Timur Tengah. Blackwater melakukan semua pekerjaan kotor untuk mereka. Sebagian besar minyak yang dicuri dan dijual di Suriah juga diam-diam dibantu oleh Blackwater. Dengan kata lain, Blackwater adalah adik dekat pemerintah AS. Meskipun tidak terlalu terlihat di depan umum, secara pribadi ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pimpinannya. Kini, masyarakat di seluruh negeri, bahkan dunia, menyerukan hukuman berat bagi adik kecil ini, dan para pejabat Amerika tidak tahu harus berbuat apa. Kalau memang mau ditindak tegas, minimal semua petinggi yang terlibat harus ditangkap, baru dilakukan investigasi menyeluruh terhadap perusahaan, supaya masyarakat bisa memberikan penjelasan. Namun, para pejabat senior Amerika juga terlibat dalam masalah ini. Mereka berharap Blackwater akan mewarisi warisan Istana 10.000 Naga di Suriah dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Istana 10.000 Naga. Tapi bagaimana mungkin pemerintah Amerika mengakui hal seperti itu? Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah melempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam. Jadi, setelah rapat darurat para eksekutif senior internal, Blackwater memutuskan untuk menunjuk satu orang yang kurang beruntung untuk disalahkan. Orang yang kurang beruntung yang disingkirkan adalah wakil presiden Blackwater dan orang yang memiliki kepemilikan saham terkecil di Dewan Direksi Blackwater. Rencana Blackwater adalah membiarkan orang ini menanggung kesalahannya dan mengakui bahwa semua ini adalah konspirasi pribadi antara dia dan oposisi Suriah dan tidak ada hubungannya dengan para pembuat keputusan utama Blackwater. Agar pertunjukannya lengkap, mereka bahkan meminta orang malang itu untuk menyerahkan diri ke polisi AS. Berdasarkan hukum yang berlaku, hukuman akhir bagi orang ini adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sebagai kompensasi, pemegang saham lainnya bersama-sama memberikan $200 juta AS kepada keluarganya.
Meskipun pemegang saham tidak senang, dia tidak punya pilihan. Para pemegang saham ini semuanya orang-orang tangguh yang pernah bertugas di militer dan bekerja sebagai tentara bayaran di masa muda mereka. Jika saya setuju, mereka bisa memberi saya kompensasi. Jika saya tidak setuju, saya mungkin akan mati di rumah malam ini, dan besok saya akan dituduh bunuh diri karena takut dihukum, dan pada akhirnya saya yang harus menanggung kesalahan mereka. Akibatnya, pemerintah AS segera mengumumkan kepada dunia bahwa kasus serangan teroris White Horse Island telah terpecahkan, perencana telah menyerahkan diri kepada polisi AS, dan polisi AS sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap Blackwater. Ini hanyalah tipuan untuk mengelabui publik. Mereka pikir mereka harus menunjukkan sikap tegas terlebih dahulu, baru kemudian menghentikan penyelidikan setelah perhatian dan kemarahan publik berangsur-angsur mereda. Setelah 2 bulan berikutnya, kebanyakan orang pasti tidak akan memperhatikan masalah ini, lalu mereka akan langsung mengumumkan bahwa masalah ini adalah perilaku pribadi wakil presiden dan tidak ada hubungannya dengan Blackwater, dan pada dasarnya mereka akan lolos begitu saja. Namun, Charlie tidak berniat melepaskan Blackwater. Dia ingin membuat Blackwater membayar harga yang mahal dan memberitahu mereka bahwa istana 10.000 naga bukanlah target yang pernah bisa mereka bayangkan untuk dianeksasi. Namun kini, Bernard Arnault masih kuat dan penuh semangat. Jika ia tetap bertahan di Blackwater, Blackwater pasti akan mendapat masalah besar.